Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari terakhir saja. Masya Allah. Ini kita di acara ngopi terakhir. Ngopi Ramadan terakhir nih, ngopi-ngopi. Betul. Terakhir lagi nih di hari terakhir di bulan Ramadan. Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Episode terakhir. Masalah ini episode spesial ini yang ditunggu-tunggu. Yang lain udah pada mudik. Betul. Kita masih aja standby di sini nih menemani pemirsa Muin TV saat ya. Insyaallah. Alhamdulillah tetap semangat. Ya walaupun memang sedih itu tetap ada karena Ramadan akan meninggalkan kita semua. Nggak rame lagi masjid. Betul. Coba kita doakan semoga tetap ramai. Amin amin insyaallah. Gerakan berkemajuannya bukan safnya yang maju nih, tapi semoga memang semangat kita terus. Amin. Semangat Ramadannya masih membekas sampai bulan-bulan seterusnya. Begitu. Pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, ini kayaknya episode paling semangat ini. Karena besok sudah mulai lebaran nih Sat ya. Alhamdulillah insyaallah kita ya. Masya Allah. Di hari ke-29 ini ya bersama saya Muhammad Irwandi ada spesial nih Ustadz Sanusi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ini puasa terakhir ya. Ya satu sisi gembira. Besok Idul Fitri, satu sisi juga kita sedih mau ditinggalkan Ramadan ini. Beberapa saat lagi nih. Paling beberapa menit lagi nih kita mau tinggalkan Ramadan. Masya Allah. Nggak nyampe jam saja, beberapa menit lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, besok kita sudah melaksanakan salat. Insya Allah sudah menetapkan ya. Betul. Besok sudah kita salat Id. Walaupun ada sebagian di kalangan kita yang mungkin besok masih puasa, tapi kita saling menghormati. Betul. Yang jelas saling menghormati dan semangat untuk ukhuwah Islamiyah. Betul, itu yang paling penting Ustaz ya. Nah, berbicara sebelum kita masuk ke materi nih Ustaz, tentang tata cara pelaksanaan Idul Fitri esok hari. Saya ingin sedikit berbincang dulu nih bersama Ustaz Sanusi mengenai akhir Ramadan ini. Iya. Untuk persiapan nih Ustaz, menjelang lebaran ya, apa yang paling dipersiapkan oleh Ustaz Sanusi ini? Yang jelas ya hari-hari 10 hari terakhir ini kan kita diminta ya untuk iktikaf ya. Betul. Kita walaupun mungkin sebagian di antara kita juga mungkin karena pekerjaan dan sebagainya belum maksimal iktikaf kita di 10 hari bulan Ramadan ini. Yang kedua tentunya kita persiapan untuk zakat ya, zakat. Oh, yang paling penting nih kita ingatkan lagi Ustaz ya. Kita mumpung belum belum Idul Fitri ya, karena memang zakat fitri yang kewajiban bagi umat muslim, baik itu dari yang anak kecil sampai dewasa, orang tua, siapapun, kewajiban kita untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita dan sekaligus juga menyempurnakan menyempurnakan ibadah puasa kita itu dengan zakat fitri. Kita mengeluarkan makanan pokok yang kita punyai ya, berupa kalau kita di Indonesia mungkin beras ya, atau mungkin ada yang pakai sagu atau jagung yang biasa kita konsumsi ya. Itu kita harus keluarkan setidaknya maksimal itu sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Tapi lebih baik ya, lebih awal-awal ini ya saat-saat inilah meminimalisir lupanya Ustaz ya. Sehingga kita bisa bagikan dibagikan ya, tentunya sekarang ada panitia ya untuk supaya pemerataan kepada yang berhak ya, fakir dan miskin itu, sehingga mereka sama-sama punya bahan makanan untuk besok kita berhari raya bergembira bersama Ustaz ya. Itu poinnya. Masya Allah. Setidaknya itu ya. Ya kalau kebiasaan kita mungkin di Indonesia dengan mungkin baju baru, tapi bagi kita bukan itulah yang dicari ya, bukan itu yang dicari, yang kita persiapkan ataupun makanan-makanan untuk hari raya gitu. Ya, tapi kebiasaan itu tidak salah, tidak salah, tapi bukan itu tujuan kita. Utamanya bukan itu Ustaz ya. Kalau Ustaz Sanusi sendiri nih,
berbicara mengenai Lebaran pasti kan ada kuliner itu. Kuliner wajib di rumah nih apa nih, Ustaz? Sama seperti yang lainnya ya. Opor, kupat, opor, itulah yang khasnya. Kalau kayaknya Lebaran tidak ada itu kayaknya kurang rasa feel-nya ya. Kurang makna Lebaran. Ya, tapi tidak harus, tapi ya mungkin karena sudah kebiasaan kita di Indonesia ya. Dan mungkin juga dalam rangka menyambut tamu yang datang ke rumah, ya, memuliakan tamu. Ya, silaturahim kita kan untuk saling menguatkan tali silaturahim kita, tali persaudaraan kita sesama kita. Ada tetangga yang berkunjung ya kita siapkan, walaupun mungkin di rumah mereka masing-masing juga ada juga. Intinya gimana caranya ya saling merasakan satu sama lain ya, itu intinya. Oke, menarik Ustaz. Karena besok kita sudah memasuki Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Oleh karena itu perlu nih ada review kembali, merefresh bagaimana tata cara pelaksanaan. Nah, ini paling penting karena jangan sampai kita besoknya sudah Idul Fitri atau besok waktu pelaksanaan sholat Id gimana ya caranya. Malah kita istilahnya garis finish ini malah kita nggak tahu tata cara pelaksanaan. Ya mungkin bisa jadi karena tidak tahu atau karena lupa. Nah, perlu kita ingatkan ya. Begitu pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, pada sore hari ini di episode terakhir Ngopi Ramadan kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan Idul Fitri yang akan langsung dibahas oleh asatidz kita. Silakan Ustaz Sanasi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait kita di Idul Fitri ya, tata cara Idul Fitri tentunya kan ini merupakan bagian dari ibadah. Walaupun nanti Idul Fitri sholat Id itu bagian dari sholat sunnah, tapi setidaknya Islam itu kan sudah mengatur pola kehidupan kita dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, dari kita lahir sampai kita dikubur, itu Islam sudah mengatur. Semua hal aspek sudah diatur. Baik itu ibadah mahdhah ya. Ya sholat itu kan ibadah ya, ibadah mahdhah ya, yang artinya tata caranya sudah diatur, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita dalam mempersiapkan Idul Fitri ini ketika memang sudah bulan Ramadan ini sudah selesai ya, walaupun mungkin nanti ada yang 29 hari seperti kita di Muhammadiyah, keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, atau nanti yang 30 hari ya Ramadannya. Tapi ketika kita mengakhiri bulan Ramadan, ada hari raya yang memang ini hari raya yang sudah dicontohkan, dan hari raya namanya Idul Fitri. Idul hari raya Fitri. Fitri itu futur, berbuka. Jadi kembali kita bisa makan dan minum ya. Setelah kita menahan dahaga, menahan lapar, haus, menahan hal-hal yang tidak diperbolehkan di bulan Ramadan ini, hal-hal yang dilarang. Walaupun nanti setelah bulan Ramadan selesai ya hal-hal yang dilarang yang tidak boleh dilakukan gitu. Artinya menahan lapar ya, haus, kemudian hubungan seksual. Ada hari raya ini. Nah, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh dalam pelaksanaan Idul Fitri ini. Ada dibagi 3 ya. Yang pertama adalah sebelum kita merayakan Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua ketika melaksanakan Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah setelah sholat Idul Fitri. Maka ini harus semuanya harus diilmui. Tidak hanya sekedar, karena ini bagian dari ibadah. Betul. Bagian dari ibadah. Semuanya harus berdasarkan kepada ilmu, berdasarkan kepada tuntunan dari Rasulullah SAW, bukan berdasarkan kepada tontonan. Apa yang pertama? Yang pertama sebelum pelaksanaan Idul Fitri ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata ya, walitukabbirullah ala ma hadakum. Jadi setelah disempurnakan puasa kita, saum kita, baik itu nanti yang 29 hari ataupun yang 30 hari, walitukabbirullah ya, untuk bertakbir, mengagungkan nama Allah. Nah, sejak kapan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, menuntunkan kepada kita bahwa kita mulai takbiran itu setelah terbenamnya matahari. Jadi setelah maghrib, kita maghrib buka puasa. Nah setelah itulah kemudian kita disunahkan untuk
bertakbir. Ya, bertakbir, mengagungkan nama Allah. Sampai kapan? Sampai dengan menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi itu ada tanggal 1 Syawal ya. Pada tanggal 1 Syawal besok, sebelum imam berdiri untuk memimpin sholat Id, maka takbir itu terus dikumandangkan. Nah, inilah yang bagaimana kita ya untuk selalu bertakbir sebagai rasa syukur. Sebagai rasa syukur kita diberikan kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan untuk banyak beramal ya, banyak memperbaiki diri kita. Kemudian setelah bulan Ramadan selesai, maka kita diminta untuk bertakbir. Bagaimana cara takbir? Memang dari beberapa hadis ada cara-cara takbir ya yang biasa yang kita lakukan, dan ini juga berdasarkan kepada hadis ya, berdasarkan kepada hadis yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa takbir yang diajarkan itu seperti ini: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi nanti ya. Jangan sekarang. Ini contoh ya. Belum ya. Belum. Ini tadi kata Ustaz Sanusi setelah kita berbuka. Setelah maghrib, setelah ini contoh saja. Contoh saja. Oke. Belum saat ini. Itu yang pertama. Jadi sampai dengan nanti besok ya menjelang salat ya, menjelang salat Id. Menjelang sholat Id dilaksanakan, nah, maka kita terus bertakbir. Nah, alhamdulillah kebiasaan kita di Indonesia ya, dan ini sudah menjadi tradisi takbiran. Ada yang pakai beduk, ada yang untuk meramaikan, itu dalam rangka meramaikan. Tapi intinya kita ya dalam semalam itu sampai besok pagi setelah subuh juga masih kita disunahkan untuk bertakbir ya, untuk memperbanyak takbir itu, baik itu di masjid atau kita di rumah. Yang lupa itu kita begini, di rumah, kalau di rumah ya, yang lupa itu sibuk masak, sibuk mempersiapkan masakan, lupa takbir. Setidaknya kita begini, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ya, ini khususnya ibu-ibu yang biasa masak ya sambil masak ya sambil takbir, bisa disambi gitu. Ya. Siapa tahu makanan lebih lezat. Nah itu karena ada asma Allah yang diucapkan itu, sehingga lebih nikmat gitu, walaupun mungkin kurang asin atau kelebihan, tapi karena takbir seperti itu, ketika suaminya atau ketika anak-anaknya mencicipi, karena takbir hari raya, karena senang walaupun asin atau kurang asin, nikmat saja begitu. Nikmat ditambah ya, berkahnya juga menambah insyaallah. Karena apa? Yang dilantunkan adalah ketika masak asma Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sebelum kita takbiran ya, yang sebelum Idul Fitri, kita nanti menjelang sholat Id itu ketika besoknya ya, setelah subuh, pelaksanaan sholat Id itu kan dilaksanakan ketika waktu duha. Ketika setelah matahari terbit ya, kira-kira jam 7 lah ya, jam 7 lah. Jadi matahari sudah mulai. Tapi kalau terlalu jam 9 terlalu siang, terlalu panas juga ya. Panas itu. Apalagi mungkin sekarang sudah musim panas ya, musim kemarau. Matahari itu biasanya kalau buat khotib itu kan jadi silau betul. Ya. Jadi apa yang dilakukan bagi kita semua ya, memang disunahkan oleh Rasulullah SAW kita menggunakan pergi ke tempat sholat ya, ke lapangan itu dengan memakai pakaian yang terbaik ya, bukan yang terbaik ya, pakaian yang terbaik, dan tentunya dengan memakai wangi-wangian. Ya, terbaik itu bukan berarti baru. Betul. Kita ini sering menjadi
tradisi pakaian terbaik itu akhirnya pakaian terbaru. Akhirnya jadi, memaksakan diri Ustaz ya. Memaksakan diri harus beli. Nah, itu dia. Kalau sudah beli akhirnya ya sudah pada minta THR semuanya. Bahkan karena pengen pakai pakaian baru tadi sampai ada yang ngutang dan lain, padahal itu menambah beban pribadi juga Ustaz ya. Padahal ya pakaian terbaik itu apa? Pakaian yang memang ya tentunya menutup aurat ya. Pakaian yang menutup aurat yang itu ya tentunya pakai wangi-wangian lah. Kalau sekarang nggak ada wangi-wangian ya pakai buat apa? Spray dan lain sebagainya. Bisa. Yang penting wangi gitu, betul, wangi. Betul. Gitu. Dan dengan bergembira ya, bergembira. Siapa yang datang? Semuanya kalangan. Baik itu dari dewasa, dari laki-laki, perempuan, anak-anak. Bahkan kata Nabi, perempuan yang mohon maaf sedang haid saja, sedang berhalangan saja, itu harus diajak ke tempat sholat, ke mana, ke lapangan itu. Dalam rangka apa? Ini syiar Islam. Inilah hari raya. Semuanya harus bergembira. Semuanya harus bergembira. Tidak boleh saling diam begitu. Mungkin karena kekurangan THR-nya atau mungkin karena kekurangan bahan pokoknya, makanannya. Tapi semua bahagia. Harus datang ya, selain pakai pakaian yang terbaik ya. Ingat yang terbaik, bukan yang terbaru. Maka sering akhirnya toko-toko pakaian itu di akhir-akhir di akhir bulan Ramadan itu sangat ramai sekali. Panen saja. Ya, panen. Ya berkahnya bulan Ramadan itu kan. Tidak hanya umat Islam saja. Agama lain, artinya umat yang lain pun dapat cipratan, mendapatkan kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Betul. Ya banyak toko-toko lah, mal-mal gitu kan, yang jual pakaian itu akhirnya ya laris juga gitu. Ya selain pakaian, ya makanan dan semuanya. Itulah berkahnya bulan Ramadan. Itulah berkahnya Islam ya, kepada semua kalangan ya. Jadi rahmatan lil alamin itu memang terasa. Oke, menarik Ustaz. Kalau tadi sunnahnya yang pertama bertakbir, kemudian juga yang kedua tadi memakai pakaian terbaik. Selanjutnya ada lagi nggak Ustaz? Sebelum kita pelaksanaan salat Id. Kita berangkat itu dengan semuanya ya. Semuanya itu artinya beramai-ramai dengan siapapun, baik kalangan laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak semuanya, bahkan wanita yang haid. Yang berikutnya adalah kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Oh, ini paling utama. Ya, kenapa disunahkan makan terlebih dahulu? Karena ini hari raya Idul Fitri. Fitri itu kan futur itu berbuka. Berbuka tadi itu. Ya, untuk artinya apa? Setelah sebulan kita berpuasa, tidak makan minum di pagi hari ya, setelah terbitnya fajar, maka kita disunahkan minum atau makan dulu terlebih. Walaupun mungkin makan cuma sedikit atau mungkin 1 butir kurma, setidaknya itu menandakan bahwa kita sudah masuk ke dalam Idul Fitri hari raya yang mulia ini. Nah, itu yang ke berikutnya. Yang selanjutnya kita berangkat, memang kita disunahkan untuk berjalan. Kalaupun pakai kendaraan, ketika berjalan menuju tempat sholat, entah itu lapangan atau mungkin kan secara kondisional, mungkin di masjid, ya. Kita dalam perjalanan itu kita bertakbir. Nah, itu poinnya. Sering kita di masyarakat itu ya perjalanan diem gitu. Bahkan sampai di tempat sholat ada yang mohon maaf, yang mungkin ngerokok dan lain sebagainya. Justru dalam perjalanan itu kita juga jangan lupa kita disunahkan untuk bertakbir. Kalaupun mungkin pakai kendaraan ya mungkin supirnya yang mimpin takbiran itu di dalam kendaraan, di mobil itu. Memang sunahnya untuk berjalan, tapi kan kadang tempat sholat kita, lapangan yang besar itu kan agak jauh dari rumah, ya mungkin pakai kendaraan nggak masalah. Tapi dalam perjalanan itu bertakbir. Nah, itulah sunnah-sunnah ketika kita sebelum pelaksanaan sholat Id itu. Nah, yang kedua sekarang ketika bagaimana pelaksanaan sholat Id. Dan tentunya memang disunahkan itu di lapangan atau ya kondisional bisa juga. Ya mengisi soft yang di depan gitu kan. Mengisi soft yang di depan, otomatis panitia biasanya sudah menyiapkan soft-softnya, bahkan mungkin sudah menyiapkan kotak-kotak infaknya. Kita sampai di lapangan, kita ikut bertakbir. Yang juga memang dalam sholat Idul Fitri ini tidak ada yang namanya azan dan iqomah. Nah, ini paling pentingnya, tidak ada azan dan iqomah. Tidak ada azan iqomah. Dan juga tidak ada sholat sunnah. Ya, tidak ada sholat sunnah.
sebelum pelaksanaan sholat Id. Itu tidak ada tuntunannya begitu. Artinya memang ya tidak seperti itu. Kalaupun misalkan di masjid bisa mungkin tahiyatul masjid, tapi bukan sholat sunnah, qobliyah, sholat Id. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Okay. Nah, ketika pelaksanaan sholat Id, maka nanti imam ya, nanti selaku imam tentunya mengingatkan kepada jamaahnya untuk ya merapatkan, meluruskan. Dan ini yang sering kita lihat mungkin ya, masing-masing sajadah, mungkin sajadahnya baru, sandalnya baru, akhirnya soft itu tidak rapat. Diselangi oleh sandal-sandal baru tadi, sandal baru atau sajadah-sajadah yang besar tapi betul. Itu tidak padahal tuntunannya ketika sholat jamaah adalah rapatnya soft dan lurusnya soft. Sekarang alhamdulillah mungkin sudah ada ya pakai garis, tali dan lain sebagainya oleh panitia disiapkan. Nah, maka untuk meluruskan soft. Kemudian imam memimpin sholat ya di takbiratul ihram. Dan dalam sholat Id ini pelaksanaannya memang berbeda dengan sholat yang lain ya, apalagi sholat fardu. Dalam sholat Id ini dari berbagai hadis itu disunahkan ya, diajarkan oleh Nabi dengan 7 kali takbir. Rakaat pertama ya, di luar takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. Jadi kalau di jumlah nanti 8 ya, 8. Tapi Allahu Akbar kemudian 7 kali lagi takbir. Setelah itu imam membaca ta'awudz, doa iftitah, ta'awudz, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian surat yang disunahkan untuk dibaca yaitu surat Al-A'la atau surat Qaf ya, untuk rakaat pertama itu pilihan. Kemudian seperti biasa ya, seperti sholat sunnah 2 rakaat biasa. Kemudian di rakaat kedua imam memimpin dengan 5 takbir ya, 5 takbiratul ihram di luar takbir intikal. Jadi takbir intikal itu kan perpindahan ya dari satu gerakan ke gerakan lain. Nah, itu 5 kali takbir. Nah, di sela-sela takbir itu memang tidak ada bacaan apapun. Tidak ada bacaan apapun yang dituntunkan oleh Nabi. Jadi mungkin kalau kita sering mendengar ya, ketika pertama imam takbir, di sela-sela itu sebelum takbir berikutnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bacaan itu baik, cuma karena Nabi tidak mengajarkannya atau tidak seperti itu, ya sudah kita ikut saja, kita diam saja, ikuti imam saja. Nah, kemudian di rakaat kedua imam setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian imam membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, itu tuntunannya. Kemudian setelah itu salam ya, ruku, sujud, kemudian duduk tawaruk, kemudian salam. Nah, setelah salam ini bagi kita jamaah tentunya adalah mendengarkan imam khutbah. Jangan langsung pulang. Langsung pulang, nunggu dulu, tahan dulu. Kupat masih ada di rumah. Kalau untung masih ada opor. Biasanya takut nggak dapat THR. Tapi insya Allah lah. Jadi kita sebagai makmum kita dengarkan dulu. Ini bagian dari ibadah sholat Id ya. Jadi kalau kita tidak mendengarkan khutbah Id itu ya itu kurang sempurna. Ya, kurang sempurna sholat itu. Maka kita dengarkan dulu. Ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khatib. Maka khatib pun harus melihat kondisi juga. Jangan terlalu lama. Betul. Udah selain kepanasan, ya, biasanya jamaah gelisah ya. Apalagi kalau bawa anak kecil, udah pengen pulang terus. Tapi biasanya itu kesempatan juga buat yang orang lain, pedagang balon. Ya, itulah rezeki, namanya rezeki hari raya, semuanya bergembira di hari raya Id ya, hari raya Id, hari raya kembali berbuka puasa begitu. Berbuka artinya kembali makan. Insyaallah. Ini maaf Ustaz, ini udah dapat tanda nih dari kameramen, closing. Sabar dulu kameramen. Ini penting ini, kaifiat salat Id ini. Maksudnya ini episode terakhir ya. Jadi kita lebar dikit nggak masalah. Oke. Terima kasih kameramen. Lanjut Ustaz. Dan setelah salat Id selesai maka kita jamaah ya nanti bersalam-salaman ya dengan jamaah lain ya, putra dengan yang putra, putri dengan putri. Nah, kemudian ketika kita kembali ke rumah masing-masing, maka kita disunahkan oleh Nabi mengambil jalan yang
jalan yang berbeda dengan ketika kita datang tadi. Ya, ketika kita datang tadi misalkan kita lewat jalan Es Parman mau ke lapangan, kalau kita di Mualimin ya ke Mancasan, lapangan Mancasan, lewat jalan Es Parman, lewat jalan Pandu misalkan. Nah, pulangnya kita lewat mana? Ya mungkin lewat gang yang lain gitu. Mutar gitu saja. Ya. Tujuannya apa? Ya selain untuk silaturahim dengan tetangga kita yang lain, dengan warga muslim yang lain. Tujuannya supaya lebih semarak lagi begitu. Nah, itulah bagaimana tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, harapannya kita bisa kita lakukan di hari yang bahagia ya. Ini beberapa saat ini bentar lagi untuk buka puasa. Jadi jangan sampai hal-hal keduniaan ya, walaupun memang senang gitu ya, tapi tetap ingat kepada Allah, itu yang selalu mengumandangkan takbir ya, takbir, tahmid, tahlil itu dalam setelah kita nanti berbuka puasa, setelah maghrib sampai nanti besok pagi menjelang pelaksanaan sholat. Mungkin itu yang tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita supaya kita bisa mengikutinya. Ini karena bagian dari amal ibadah ya, bagian ibadah juga. Walaupun sunnah tapi tetap ya namanya sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya rugi. Sudah dikasih bonus, sudah dikasih kelebihan, kok nggak kita ambil itu kan rugi sekali. Mungkin itu. Padahal kita di Aid itu sama-sama berbahagia, ya, harus betul. Turut serta mengambil kebahagiaan itu. Masya Allah. Seperti itu. Pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, ini senyumnya sudah merekah semua menunggu. Senyum kameramen juga sudah merekah. Iya, karena memang sebentar lagi kameramennya juga akan melaksanakan Idul Fitri, mudik, dan juga mungkin menyambut Syawal ini disunahkan untuk menikah. Kameramen juga udah. Oke. Kami ucapkan Aidun Sa'idun Idun Mubarak, kullu 'am wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kullu 'am wa antum bi khair. Ya, pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, selamat Idul Fitri ya 1444 Hijriah. Semoga madrasah Ramadan menjadikan diri kita menjadi orang yang sebenar-benarnya bertakwa. Itu. Ya, semoga kita semua berbahagia. Mari kita merayakan kebahagiaan kita bersama. Terima kasih Ustaz Sanusi di episode terakhir ngopi. Saya juga selaku pembawa acara, Muhammad dan Irwandi, selama 1 bulan ini sudah membersamai para pemirsa Muin TV dalam acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Kita tutup bersama-sama juga acara ngopi ini, Ustaz, dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya, Ustaz.